di biologi. Balik lagi sama Kak Salva di kelas paling asyik sejagat raya. Kalian pernah gak sih lagi makan bakso, es krim, atau mie ayam, terus tiba-tiba perut kalian bunyi kruk 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 kayak dinosaurus mau keluar? Tenang, itu bukan tanda kiamat kecil. Itu cuma tubuh kalian bilang, "Hey, aku lagi kerja keras nih." Oh iya, hari ini kalian ditemenin sama aku, kakak pemandu wisata perut kalian, yang bakal ngajak kalian jalan-jalan ke dalam tubuh sendiri. Iya, beneran, kita bakal masuk ke dunia pencernaan, tempat makanan melakukan perjalanan epik dari mulut sampai finish di, ujung belakang. Jadi siapin imajinasi kalian ya, tarik nafas, kita mulai dari pintu masuknya. Oke gengs, kita mulai dari mulut ya. Bayangin, kalian lagi ngunyah donat coklat. Di mulut ini ada 3 tokoh penting banget. Yang pertama ada gigi atau si penghancur. Kerjanya kayak mesin blender portable. Dia potong, giling, pecah-pecahin makanan sampai halus. Yang kedua ada air liur alias saliva atau si pelicin sekaligus ahli kimia. Di sini ada enzim amilase yang langsung ngincer karbohidrat. Ibarat kata, karbohidrat tuh nggak bisa sembunyi, langsung dipecahin. Yang ketiga ada lidah atau sang navigator. Dialah yang ngatur arah makanan, bantu ngecap rasa, dan terakhir dorong makanan ke belakang, masuk ke saluran berikutnya. Nah, di mulut ini dimulai proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Pokoknya mulut tuh kayak rest area pertama, rame, sibuk, tapi menyenangkan. Setelah makanan ditelan, dia masuk ke kerongkongan alias esofagus. Di sini gak ada proses penghancuran atau enzim-enziman ya. Kerongkongan cuman punya satu jurus, peristaltik. Peristaltik itu gerakan remes-remes halus yang mendorong makanan turun terus ke lambung. Walaupun kalian makan sambil tidur miring, proses ini tetap jalan. Jadi jangan takut makanan nyasar ke hati ya. Itu cuman ada di lagu, bukan di biologi. Apa kabar makanan kalian? Masih kuat kan? Soalnya bentar lagi kita masuk ke zona heart mode, lambung. Lambung ini kayak kaki besar berotot yang super elastis. Di sini ada 2 kerjaan utama. Yang pertama, pencernaan mekanis. Lambung ngaduk makanan dengan gerakan peristaltik kuat, kayak tangan chef lagi ngaduk adonan. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Disinilah bahan kimia dikeluarkan seperti asam klorida atau HCl yang super asam tapi aman di lambung. Lalu ada pepsin, enzim pemecah protein. Lalu ada lipas lambung, dia membantu memecah lemak. Terakhir ada renin, khusus buat koagulasi protein susu atau buat bayi. Setelah proses panjang ini, makanan berubah jadi bubur halus yang disebut dengan kimus. Kimus ini nanti dikirim ke ruangan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke area paling sibuk, yaitu usus halus, organ terpanjang di seluruh sistem pencernaan. Panjangnya bisa 6-7 meter. Kebayang gak tuh? Kalau ditarik lurus, hampir sepanjang ruang kelas kalian. Usus halus ini kayak jalan tol panjang yang punya 3 gerbang besar. Pertama, duodenum atau usus 12 jari. Itu gerbang enzim, tempat kolaborasi penting. Di duodenum, makanan ketemu 2 partner super penting, yaitu empedu dari hati dan getah pankreas dari pankreas. Untuk empedu dari hati, dia berfungsi mengemulsikan lemak dengan cara memecah lemak besar jadi butiran-butiran kecil supaya gampang dipecah oleh enzim. Lalu untuk getah pankreas dari pankreas, isinya tuh banyak enzim penting kayak amilase pankreas. Dia berfungsi memecah karbohidrat jadi gula sederhana. Lalu ada enzim tripsin dan kimotripsin. Dia memecah protein jadi peptida. Lalu ada enzim lipase. Ia memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua ada jejunum, tempat penyerapan nutrisi terbesar. Nah, ini tempat paling penting. Jejunum itu seperti pusat pengambilan cuan nutrisi. Disinilah nutrisi kayak glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral diambil dan diserap lewat dinding usus. Jejunum banyak banget fili dan mikrofili. Ini semacam tonjolan-tonjolan kecil yang bikin permukaan usus jadi kayak karpet berbulu lembut. Tapi versi organ ya.
Semakin banyak fili, semakin luas permukaan, semakin banyak nutrisi yang bisa diserap. Kalau fili rusak, nutrisi kebuang percuma, tubuh bisa kekurangan gizi. Lalu yang ketiga, ada ileum, tempat penyerapan nutrisi atau sisa-sisa penting. Bagian ini tuh seperti pemeriksaan akhir. Apapun nutrisi yang belum sempat diserap di jejunum, diserap di ileum. Ileum ini juga jago menyerap seperti vitamin B12, garam empedu, dan sisa gula dan lemak kecil. Semua nutrisi diserap maksimal, barulah sisa makanan dikirim ke tempat berikutnya. Nah, sampailah kita di usus besar, tempat yang kerjanya terlihat sederhana tapi super penting. Karena tanpa usus besar, kalian bisa dehidrasi parah. Tugas utama usus besar yang pertama yaitu menyerap air dan elektrolit. Bakteri di usus besar itu bukan musuh ya, justru sahabat. Mereka bantu fermentasi sisa makanan supaya tubuh makin sehat. Dan kita sampai di akhir perjalanan makanan, rektum dan anus. Di sini, feses disimpan dulu sambil nunggu waktu yang tepat buat dilepas. Kalau sinyal dari otak bilang, ayo, waktu yang tepat, maka terjadilah proses defekasi. Iya, itu BAB. Ending dari perjalanan 10-20 jam makanan kalian. Epic kan? Sebelum selesai, kita bahas sedikit soal nutrisi yang penting buat tubuh. Nutrisi utama itu ada 5. Yang pertama, karbohidrat, sumber energi utama tubuh. Tanpa karbo, ya lemes, kayak habis patah hati. Yang kedua, ada protein, bahan bangunan tubuh, otot, hormon, enzim, kulit, rambut. Lalu yang ketiga, lemak, cadangan energi, pelindung organ, bantu serap vitamin A, D, E, K. Lalu yang keempat ada vitamin dan mineral, pengatur kerja organ, mata, tulang, darah, dan otak. Lalu yang terakhir ada air. Tanpa air, seluruh proses pencernaan berhenti. Air itu wajib karena semua proses butuh air, makanya minum. Nah, itu dia dari perjalanan super seru makanan dalam tubuh kita. Dari pintu depan sampai pintu belakang. Dari bentuk donat sampai jadi bentuk nutrisi dan feses. Semoga setelah nonton ini kalian jadi makin ngerti gimana tubuh kalian bekerja. Dan ingat ya, jaga kesehatan pencernaan. Minum cukup air, makan makanan bergizi, dan jangan skip sarapan. Sampai ketemu lagi di petualangan selanjutnya. Bye-bye anak kece. Semoga setelah nonton ini kalian jadi makin ngerti gimana tubuh kalian bekerja. Dan ingat ya, jaga kesehatan pencernaan. Minum cukup air, makan makanan bergizi, dan jangan skip sarapan. Sampai ketemu lagi.